Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail lagi tahun 2005 tipe XT terlengkap. Nah, ini untuk keluhannya, kata pemiliknya ada keluar asap putih ya, asap putih waktu starter pagi hari. Ini kita mau cek dulu untuk knalpotnya, kita lihat ya. Kalau misalnya keluar asap putih ngebul di knalpot hitam, ini knalpotnya sih lumayan hitam ya, tapi kita cek dulu. Kita coba starter dulu untuk mesinnya, seperti apa untuk asapnya. Nah, ini kita letakkan di sini kameranya, kita mau cek asap putihnya ya. Kita mau coba gas. Oke, kita nah, lihat ya teman-teman, asap putihnya bercampur dengan uap. Nah, tercampur dengan uap air. Asap putihnya begitu kita gas, asap putih keluar, lalu bercampur dengan embun ya. Ini campur air. Nah, ini ada airnya juga, tapi asapnya asap putih kebiru-biruan. Asapnya putih kebiru-biruan campur dengan uap oli mesin. Nah, kita coba dulu gas lagi, kita pindahin dulu. Jadi setelah pagi asapnya hilang, ini kita coba gas lagi ya teman-teman, cek. Nah, kalau sudah mesinnya agak panas, asapnya hilang. Ini kita cek lagi di knalpot. Nah, ini sekarang ini yang keluar uap air. Untuk asap putih kebiru-biruannya sudah tidak ada lagi. Ini sudah air yang keluar, uap ya, uap air. Nah, ini asapnya juga udah asap putih, bukan asap putih kebiru-biruan. Nah, kemungkinan indikasinya bukan di bagian ring piston yang mengalami kekausan, tapi kita mau cek dulu kenapa keluar asap putih ya setelah starter pagi. Nah, biasanya sih indikasinya begitu starter pagi keluar asap putih kebiruan, lalu sudah panas hilang. Itu bisa juga permasalahannya di bagian seal klep atau o-ring klep ya, yang biasa kita sebut. Bisa juga di bagian yang lain. Kita cek dulu satu persatu dari hal yang paling mudah dan paling murah dulu untuk Nissan X-Trail ini. Kita akan coba periksa dulu di bagian mesinnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk kap mesinnya sudah kita buka. Kita mau cek dulu di bagian yang paling mudah ya. Ini kita lepas dulu ya untuk kopernya. Ini kita lepas dulu. Setelah itu kita cek tuh bagian mesinnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk kopernya sudah kita lepas. Nah, ini kondisi mesinnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk kondisi, ada banyak bocor oli di bagian seal-sealnya. Ini untuk seal busi ya, ada bocor oli. Nah, ini terlihat juga ada kebocoran di bagian yang lain. Nah, jadi untuk langkah awalnya kita cek dulu yang paling mudah. Ini sudah terlihat di bagian komponen yang ada yang mengalami kerusakan sepertinya. Mudah-mudahan analisa kita benar untuk keluar asap putih pagi hari setelah panas hilang. Mudah-mudahan
analisa kita kali ini benar. Nah ini juga sekali-sekali ada banting klepnya waktu kita injak gas, krek seperti itu, krek seperti itu. Kata pemiliknya ada banting klep juga. Jadi untuk keluhan asap putih, jangan buru-buru kita lakukan bongkar mesin atau colok ring atau angkat deksel. Nah itu jangan kita buru-buru ya, kita bisa periksa dulu dari hal-hal yang paling mudah, karena untuk keluar asap putih itu bisa banyak gejala teman-teman, bisa banyak penyebab, bisa juga dikarenakan ada bagian yang bisa mengakibatkan asap putih. Nah jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, kita akan lanjut dulu untuk memeriksa mobil Nissan X-Trail T30 tahun 2005 ini mengalami keluar asap putih pada pagi hari. Nah jadi untuk analisa kita kali ini, kita akan cek dulu di bagian intake manifold. Di bagian intake manifold kita periksa. Ini nanti kita buka dulu untuk saringan udaranya, kita lepas, kita cek di bagian intake. Nanti kalau misalnya intake, di dalam intake ini terdapat banyak oli, nanti kita bisa prediksi untuk penyebabnya apa. Jadi yang penting kita cek dulu di bagian yang ini dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita buka dulu untuk bagian intake manifold dan throttle bodinya kita lepas. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini kita mulai lepas ya untuk saringan udaranya. Sudah kita lepas. Ini juga nanti kita lepas di bagian ini. Nah untuk saringan udara juga tadi seperti ini ya teman-teman, kondisinya peot seperti ini. Nanti kita coba laporkan dulu ke pemiliknya apa mau diganti atau gimana. Tadi pemiliknya sempat juga tadi datang kemari untuk menyampaikan ada satu keluhan lagi. Kata pemiliknya, terkadang ada terdengar suara tok 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 seperti itu ya teman-teman. Nanti terkadang halus, terkadang ada suara tok 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 juga. Nah nanti kita akan periksa juga untuk bagian suara mesin yang mengalami kasar. Nanti kita cek juga apakah analisa kita yang tadi penyebab asap putih bisa menyebabkan suara kasar juga. Nanti kita periksa juga di bagian komponennya. Ini kita lepas dulu untuk bagian throttle body, nanti kita periksa sama-sama, kita lihat, kita cek itu permasalahannya apa ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah untuk saringan udaranya sudah kita lepas, kita mau cek dulu throttle bodinya. Nah untuk throttle body kondisinya seperti ini teman-teman, kotor dan hitam sekali. Ini kita lepas dulu untuk bagian baut L ini yang keempat buah, lalu kita lepas juga untuk soketnya. Kita lepas dulu satu persatu ya. Nah ini sudah kita lepas ya untuk throttle bodinya. Di kondisi throttle bodinya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, kotor dan penuh oli di bagian throttle bodinya seperti ini. Nah terlihat ya, penuh oli dan kotor sekali. Jadi kita lihat di bagian sini juga. Nah lihat ya teman-teman, ini oli dan kerak. Nah seperti ini sampai lengket menjadi debu ya untuk olinya. Di bagian dalam juga terlihat sangat kotor sekali ya untuk intake-nya, sangat hitam dan kotor. Nah jadi kita mau, jadi untuk analisanya sepertinya benar, analisanya di bagian valve PCP. Nih valve PCP yang ditutup klep ini mengalami kerusakan. Nah jadi ini kebocoran oli itu masuk kemari dan kemari. Nah jadi oli, seharusnya udara yang masuk kemari, udara panas yang dari mesin masuk ke intake manifold. Nah ini oli yang ikut masuk, berarti kemungkinan ada kerusakan di bagian valve PCP nya nih. Ini kita coba mau periksa dulu, kita lepasin satu persatu. Oke, kita lanjut dulu.
Nah ini ya, alhamdulillah teman-teman, untuk intake-nya sudah kita lepas. Membersihkan untuk bagian intake-nya karena intake-nya ini banyak sekali kerak seperti ini, banyak juga oli yang masuk ke dalam ruang bakar karena disebabkan valve PCP yang mengalami kerusakan. Jadi oli itu masuk dari tutup klep, masuk ke intake, lubang intake ini, lalu masuk ke dalam. Jadi untuk kerak-kerak ini sebenarnya sih memang ada karena ini sisa pembakaran ya. Cuman di sini basah, di bagian intake-nya terlihat basah oli. Nah itu olinya itu masuknya dari tutup klep tadi, dari tutup klep sini. Nah ini seperti ini gambarannya, dari tutup klep masuk kemari. Jadi ini udara yang dari dalam mesin itu dikeluarkan melalui klep ini. Nah klep ini yang seharusnya menahan oli tidak terlalu banyak masuk ke dalam ruang bakar, ruang intake. Jadi ini harusnya masih bisa menahan, tapi mungkin ini ada kerusakan di bagian intake-nya. Nanti kita cek, kita buka. Jadi olinya itu lolos masuk ke intake terlalu banyak, jadi menyebabkan basah dan menyebabkan asap putih. Nah ini juga bisa menyebabkan suara kasar ya teman-teman, bisa juga menyebabkan suara tuk 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 pada saat langsam atau idle, atau pada saat akselerasi di bawah jalan. Kena beban AC terasa suara tuk 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 tuk. Biasanya sih kecil suaranya, tapi lama kelamaan akan besar. Itu disebabkan karena pembakarannya tidak sempurna ya teman-teman. Jadi istilahnya banting pistonnya jadi banting atau knocking. Nah seperti itu. Jadi ini juga bisa menyebabkan gelitik untuk mesin. Begitu kita gas, krek, suara seperti suara klep ya, krek seperti itu. Ini juga bisa menyebabkan gelitik. Jadi ini kita mau buka dulu tutup untuk ini valve PCP-nya, kita cek dulu, kita lepas dulu untuk valve-nya. Ini nanti kita bersihkan, kita buka juga nanti injektornya sekalian kita cuci, kita bersihkan satu persatu ya menggunakan alat biasa untuk memberi arus di bagian injektornya ini. Nanti kita lepas satu persatu, kita cuci semua, kita servis. Nah untuk throttle bodinya sendiri kondisinya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Untuk kondisi di throttle body juga mengalami kerak. Nah ini juga bisa menyebabkan RPM tidak stabil, bisa naik turun, bisa juga RPM nya itu ngedrop. Jadi bisa disebabkan oleh kerak-kerak seperti ini. Nah ini kita mau bersihkan juga. Nah kita lepas dulu untuk valve PCP nya. Ini di sini di ruang ini sangat kotor sekali ya teman-teman. Nah di dalam sini penuh oli di dalam. Ini kita coba. Nah, ini olinya membasahi di bagian intake-nya. Nah, seperti ini, basah karena oli ya. Nih. Nah, jadi kita mau bersihkan nanti. Ini kita lepas dulu untuk valve PCP-nya. Nah untuk valve PCP-nya yang di sini ditutup klep. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin mengganti valve PCP, nah kalau dicek di bagian throttle body waktu kita lepas throttle body yang ini ya, kalau kita lepas throttle body ini, kalau tidak terlihat terlalu kotor di bagian intake, tidak melepas di bagian intake juga bisa, tapi tidak terlalu kotor ya. Kalau terlalu kotor ya harus kita lepas, kita sekalian cuci, kita bersihkan kerak-keraknya. Tapi kalau tidak terlalu kotor, bisa diganti bagian valve-nya saja, valve PCP-nya. Dan cara membukanya itu kita lepas dulu selangnya ini, baru kita buka. Di sini ada baut 19. Valve PCP ini menggunakan baut, kita putar. Setelah itu nanti kita lepas. Nah caranya seperti itu. Kita coba lepas dulu ya.